kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, seringkali bukan keinginan pasangannya juga untuk menjudge atau memblame. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini juga termasuk top question yang masuk di kita atau kemarin kita post di story. Banyak sekali pencari nafkah utama yang terkena pemutusan kerja. Nah, ketika ada perubahan ekonomi yang sangat drastis dalam suatu keluarga, itu pasti akan menimbulkan konflik. Menurut Pak Denny, bagaimana sih cara istri dapat memahami kondisi suami ketika mengalami hal tersebut, Pak? Agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga gitu. Ya, konflik itu kan sering terjadi. Bayangkan hubungan yang indah itu suatu rumah nih. Ya, konflik itu ada di atas, Bu. Nah, yang di bawah-bawahnya itu tadi saya sebutkan tabungan cinta, terus ada friendship. Kadang-kadang kita kurang di sana. Kita butuh improvement di sana. Sehingga muncul konflik gitu. Krisis itu adalah salah satu sarana kita untuk menjalin hubungan yang intim dengan pasangan. Ini ada dua orang, misalnya ya, yang pasangan, suami istri, yang udah lama nggak ngomong. Suatu waktu, orang tua salah satunya, misalnya katakanlah orang tua prianya dipanggil pulang oleh Tuhan. Sang istri langsung punya rasa iba, empati, datang lagi tuh mendekat tuh. Nah, jadi sebenarnya krisis itu adalah sarana yang penting justru membuat kita itu balik lagi sebenarnya biasanya. Nah, tapi kalau misalnya kita udah banyak disakiti, udah merasa pahit gitu ya, perspektif kita jadi negatif, yang terjadi apa? Kita jadinya menyalahkan kan, atau pulang sana ke rumah orang tua gitu. Itu orang tua meninggal gitu. Jadi kita bukannya memberikan empati, malah memberikan perintah atau wah ini mah nggak bener deh anak yang kurang berbakti gitu. Jadi kita memberikan label-label gitu loh. Nah itu building block tadi memang sederhana, tapi penting gitu loh. Friendship, ya tabungan cinta gitu ya. Di buku saya tulisnya romantisme dan seks. Nah itu hal-hal yang penting sih sebenarnya. Nah, tapi ada satu yang menarik lagi. Seringkali sebenarnya istri itu bukan bermaksud untuk merendahkan atau menghakimi kenapa kamu di PHK. Ya, dalam kondisi krisis seperti ini ya. Biasanya bukan itu, Bu. Tapi kekurangan keahlian atau kemampuan untuk bisa berempati atau untuk bisa menyelami. Gitu. Ini ada satu penelitian yang menarik lagi dari The Gottman Institute. Dilakukan riset dari pasangan-pasangan yang sudah datang untuk mendapatkan konseling secara The Gottman Method, seperti yang kami lakukan, seperti yang saya lakukan gitu ya. Dan ternyata kan ada keberhasilan 70-80%. Nah, kenapa ada 20% orang yang balik lagi? Jadi mereka waktu dibantu dengan coaching dan konseling secara The Gottman Method itu, kembali lagi gitu loh. Rujuk, rumah tangganya rukun, baik. Tapi 3 tahun kemudian, kok begitu lagi? Kok berantem lagi? Kok tabungan cintanya kok shoot gitu? Kayak hilang lagi gitu loh. Nah, ternyata waktu di research 20 atau 3% orang yang balik lagi, hubungannya buruk lagi, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara tentang stres dengan baik. Stres ini maksudnya stres yang di luar dari hubungan mereka gitu loh. Jadi yang persis seperti krisis ini gitu. Suami belum di PHK, baru pemotongan gaji, stres, terus cerita gitu kan, cerita ke istrinya. Atau terbalik lah, istri yang dipotong gaji, terus cerita ke suaminya. Yang ada berusaha untuk memberikan solusi. Nah, padahal kan sebenarnya biasanya kita itu ngomong kan pengen didengerin dulu. Iya. Kalau kita langsung kasih solusi, biasanya yang terjadi adalah ngerasa, saya itu bodoh, kamu lebih pintar. Nah, itu yang sering salah paham juga tuh. Nah, akhirnya di The Gottman Method itu, kita belajar juga cara untuk meng-coach orang, ya pasutri-pasutri ini, untuk bisa ngobrol tanpa melibatkan judgment, tanpa melibatkan blaming. Tanpa ngejudge. Gitu. Betul, tapi jadi merasa satu tim gitu, sepenanggungan. Nah, makanya jadi krisis ini menjadi lebih powerful lagi, justru membuat hubungan mereka semakin kuat. Jadi intinya pasangan harus bisa berempati ya Pak, dan juga jangan langsung menjudge. Karena ini juga semua terjadi di luar keinginan dan di luar kuasa dari pasangannya gitu kan, karena kondisi. Kalau saya boleh tambahkan ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, seringkali bukan keinginan pasangannya juga untuk menjudge atau memblame. Seringkali begitu. Yang terjadi adalah yaitu kurang kemampuan karena tidak terlatih, atau ya memang selama ini
mendapatkan judgement juga dari orang lain, dari orang tua, dari kakaknya misalnya. Nah, inilah makanya kalau Bapak Ibu yang udah bercoba gitu ya untuk berempati, tapi malah jadinya ribut lagi. Saya sarankan memang mencari profesional, Bapak. Jadi karena memang ya membutuhkan intervensi dari orang lain, sehingga kita bisa melatih diri kita gitu loh, untuk bercakap-cakap dengan sehat, bercakap-cakap dengan yang sama-sama enjoy lah.